Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu dan para pendengar yang berbahagia, tanpa kita sadari, dalam hidup ini kita selalu berperang dengan diri sendiri. Siapakah yang kita maksud diri sendiri itu? Itulah nafsu kita. Memang nafsu itu sangat penting bagi manusia. Karena ada nafsulah, maka kita ini bisa berkarya dan bisa juga beraktivitas. Tapi kalau kita tidak hati-hati, nafsu itu akan menipu kita dan terus menggoda kita. Yang sangat berbahaya lagi, bila hati kita sudah mati, tapi nafsu itu masih hidup. Kalau sudah begini jadinya, bersiap-siaplah kita untuk menjadi budak nafsu. Setiap hari kita ini menuhankan nafsu. Karena kehidupan kita ini sudah dikuasai penuh oleh nafsu. Nafsu itulah yang selalu mendominasi diri kita. Termasuk dalam kita beribadah, yang tujuannya untuk memperoleh pahala atau surga. Kita rajin beribadah, tapi ada udang di balik batu. Hati kita tidak benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri ibadah yang dilakukan berdasarkan hawa nafsu. Selain itu, ada 3 hal utama di dalam diri kita yang selalu diintai oleh nafsu. 3 hal inilah nafsu itu selalu memancing kita atau menipu kita. Hal ini tertuang di dalam surah Ibrahim ayat 3. Mari sama-sama kita perhatikan. Hal-hal apa saja yang diintai oleh nafsu, sehingga nafsu itu bisa menyesatkan kita. Yang pertama, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirah. Nafsu itu memaksa kita untuk bersukaria atau bermegah-megah dengan kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Sehingga hati kita sudah terhijab dengan kehidupan akhirat. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Nafsu itu selalu menghalang-halangi kita dari jalan Allah, sehingga kita tidak bisa bertemu Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Selama 24 jam, kita selalu sibuk dengan keinginan nafsu. Yang ketiga, wa yabghunaha 'iwaja. Nafsu itu menginginkan kita agar berbelok dari jalan Allah menuju taghut, dari jalan kebenaran menuju kebatilan. Lalu bagaimana solusinya agar kita tidak tertipu dengan godaan nafsu? Lepaskanlah sedikit demi sedikit yang menyangkut dengan kepentingan dunia atau disebut juga hubbu syahwat. Bahasa kitabnya al-ghayar. Sehingga hidup kita tidak melampaui batas. Hiduplah dengan seadanya dan seperlunya saja. Jangan berlebihan. Ini jangan salah dipahami. Kita bukan benci terhadap kehidupan dunia. Tapi kehidupan dunia itu jangan membuat kita terpedaya atau lupa diri. sehingga tidak teringat lagi terhadap kehidupan akhirat
yang harus kita pertanggungjawabkan suatu saat nanti. Disinilah perlu kehati-hatian dan harus kita waspadai supaya kita tidak tertipu dengan 3 hal ini. Kita juga harus selalu riyadhah setiap saat atau melatih diri dengan sungguh-sungguh agar bisa menaklukkan hawa nafsu. Kalau kita tidak bisa mewaspadainya dengan baik, maka kita akan berada pada jalan kesesatan. Karena itu, di akhir ayat ini Allah nyatakan dengan tegas, Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu berada pada kesesatan yang jauh. Mereka yang mana? Mereka yang sudah tertipu dengan 3 hal tadi. Inilah 3 hal penting yang harus benar-benar kita waspadai, sehingga hidup kita di dunia ini tidak tertipu atau tidak sesat dari jalan kebenaran. Semua kita harus meminta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nafsu basyariah kita bisa dijadikan sebagai nafsu mutmainnah di ujung kehidupan kita nanti. Siapapun diri kita, bila tanpa pertolongan Allah, jangan pernah bermimpi untuk bisa menaklukkan hawa nafsu. Karena peperangan yang paling sulit dalam hidup ini adalah perang melawan hawa nafsu. Begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau. Karena itu, mari sama-sama kita berperang melawan hawa nafsu agar hidup kita di dunia ini tidak sia-sia dan selalu mengharapkan ridha Allah semata. Demikian, semoga tausiah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.